Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Sebetulnya di kurikulum Mark Minervini tentunya dia juga memberitahu bagaimana waktunya untuk menjual saham tersebut gitu ya. Karena kita udah tahu nih saham apa yang dibeli, kapan harus membeli, dan tentunya kita harus tahu nih kapan harus menjual. Nah, itulah yang akan tidak akan dibahas mungkin ya, karena itu akan selalu menjadi preferensi pribadi gitu. Tapi pentingnya saat untuk menjual juga kalian harus belajar masing-masing. Tapi kalau saya sendiri menggunakan metode yang mungkin berbeda gitu ya dengan si Mark Minervini gitu. Tapi pada video kali ini gitu ya, saya akan mengajarkan gitu ya untuk screening saham gitu ya. Bagaimana sih memilih saham yang seperti yang sudah disebutkan di pembelajaran kemarin gitu ya. Pada intinya yang utama adalah dia harus membentuk uptrend dia harus berada di stage to uptrend. Dua, dia sedang bikin base yang membentuk sebuah VCP seperti itu. Ketiga, kita baru mencari pivot pointnya kapan. Nah, lalu setelah itu kita bisa bikin trading plan kayak gini. Contohin aja gitu ya, misalnya kita akan screening saham di alfabet A yang hurufnya depannya A semua. Nah, kita lihat ini berada di stage to uptrend tapi belum membentuk VCP gitu ya di daerah sininya. Mungkin di daerah sini mungkin cukup ada VCP ini di sini, cuman belum downtrend. Nah, ketika dia tidak berada di stage to uptrend, kita lewat aja gitu ya. Tuh, ini dia di uptrend tapi sedang tidak ada VCP gitu. Itu pun kita juga lewat karena kita harus menunggu waktu beli. Nah, ini sebetulnya membentuk sebuah pola VCP ya. Cuman kita harus wait and see dulu gitu ya, karena belum terlihat ada resisten yang jelas. Gitu. Tapi ini udah terlihat nih, misalnya dari sini. Tuh tadinya dia 20%-an turun menjadi 5%. Tapi kita harus ngeliat dulu nih gitu ya, sampai si resistennya jelas dan akhirnya gitu ya dia break resisten, barulah di situ waktunya untuk membeli. Itu pasti setidaknya dia akan membuat base seperti ini dulu. Dia dari stage to uptrend, bikin base, continuation pattern seperti itu. Kita lanjut ya. Masih belum downtrend. Nah, ini juga masih belum sih ya, karena si MA-nya ini moving average 150 masih berada di bawah yang 200 seperti itu. Ini uptrend tapi tidak terlihat. Nah, di sini mungkin akan ada VCP ya, tapi kita juga harus lihat ya. Di sini 10%, dia cukup padat nih di sini. Ini mungkin salah satu bisa sih gitu ya untuk dihitung. Ini baru ada satu kali nih resistennya, tapi kita harus melihat lagi apakah dia membentuk base yang baik atau tidak gitu. Setidaknya dia pasti akan terjadi seperti ini gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu yang harus kita perhatikan. Tapi mungkin saja gitu ya dia membuat base-nya agak lebih bawah gitu, nggak selalu garis horizontal ini gitu. Jadi ini bisa masuk watch list kalian gitu ya, seperti ini. Nah, sebetulnya di sini terlihat kan ada VCP ini, ada pivot point. Simpel aja, misalnya kita menggambarkan garis seperti ini gitu. Dan ini kan harusnya seperti ini. Ini akan ada satu pivot point gitu. Lalu kita lanjut jadi ketika melihat saham downtrend atau sideways di stage 1 atau stage 3, stage 4, langsung aja gitu ya kita lewat itu.
Coba kita cari apakah ada pola VCP di saham yang depannya hurufnya A. Nah, ini sebetulnya si AFMG ini cukup membentuk pola VCP gitu ya. Karena ini udah cukup terlihat gitu ya. Mungkin ini akan ada resisten 1, lalu akan ada resisten 2 di sebelah sini. Dan ini udah jelas nih, ini sudah membentuk yang namanya si pivot point gitu ya. Kalau kita sambung-sambungin ke tailnya. Nah, kita lihat nih berapa padat sih gitu ya ini. Tuh, ini dari 8%, dia sudah berkurang menjadi 5%. Dan kita lihat nih gitu ya, di yang terakhir ini gitu. Apakah dia bisa menembus si angka tertinggi ini gitu. Karena mungkin pada saat menembus ini ya cukup memungkinkan gitu ya. Karena ini udah banyak nih tail-tail seperti ini gitu. Jadi kayak seolah-olah false break. Tapi ketika volume tinggi dia bisa menembus 150 ini gitu dan tutup di atas ini gitu. Kayaknya itu udah bisa wajib untuk dibeli gitu. Tapi ini kayaknya termasuk saham yang likuiditasnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi kita harus perhatikan juga gitu. Tapi ini sangat-sangat membentuk yang namanya si pola VCP gitu ya. Jadi kalau kita misalkan kita gambarkan seperti ini. Pantulan 1. Nah, pantulan 2 ini udah lebih. Ini ya, udah 5%, udah 8%, 5% gitu. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini, kita akan membuat sebuah trading plan. Misalnya, ada tekstur di sini. Jadi trading plan-nya adalah seperti ini. Beli jika buy if break and close di atas 5150 ya. Nah, lalu stop loss di garis si ini nih. Mungkin di stop lossnya di garis ini. Ini berapa nih? 4960. Jika kurang dari 4960 dengan target call risk rewardnya 2 gitu ya, target lebih dari 12% seperti itu. Nah, kita akan membuat yang namanya trading plan seperti ini, lalu kita akan melihat nih kejadian kepemukaan market gitu ya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Kita akan lihat gitu apakah si trigger ini akan terpenuhi gitu. Kalau mungkin akan lebih baik gitu ya kalau memang dia membuat base yang cukup lebih lama gitu, tapi kita harus menunggu dan memasukkan ini ke dalam watchlist gitu, dan kita akan melihat gitu kan, ini sudah cukup kelihatan nih gitu ya. Kalau berdasarkan volume gitu ya, ini udah cukup berkurang nih. Oh, supply ini udah mulai berkurang gitu. Cuman kita harus memastikan dia bisa close di atas 5150. Karena selama ini ketika dia berusaha break ke atas, tapi dia selalu diturunin lagi. Jadi ada resisten 1, ada resisten 2. Seperti itu. Nah, mungkin ketika VCP-nya naik gitu ya, bisa turun gitu ya resikonya gitu, ada resisten di daerah sini gitu. Kita bisa buy if break-nya di 5250. Seperti itu. Jadi itu adalah rencana-rencana yang kita akan buat gitu ya untuk seminggu ke depan gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.